Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd ya. Insyaallah kita akan mulai sesi yang kedua ini ya, boleh sambil ngopi ya, dimakan snacknya. Kita akan dengarkan materi yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA. Tapi sebelum itu ya, kita bacakan sedikit profil dari beliau ya. Beliau bernama Muhammad Yusuf Siddiq, tinggal beliau di Jakarta Selatan. Ya, kemudian beliau ini menempuh pendidikan yang sangat luar biasa, S1 di Universitas Islam Madinah, jurusan Syariah. Ya, lulus tahun 1994. Ya, kemudian beliau S2 di Institut Darul Hadith Ahli Sunnah, Rabat, Maroko. Ya, jurusan fikih dan usul fikih, lulus tahun 2000. Kemudian beliau S3 di Muhammad V, Rabat, Maroko, jurusan metode istinbat hukum dari hadis. Dan ternyata Masya Allah memang sangat luar biasa dengan ilmu beliau, mendapatkan summa cum laude ya. Dan ternyata ini Masya Allah sangat luar biasa dari keilmuan syariah beliau ya, bahkan istinbat hukum dan hadis. Dan beliau saat ini ya, pekerjaan beliau dosen faraid di Lipia. Dan qadarullah beliau ini guru saya di Lipia ya, saya belajar faraid dari nol sama beliau ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, cum laude juga nilainya dengan beliau ya, nilai faraidnya, karena beliau mengajarkan dengan cara yang sangat luar biasa, bisa membuat kita yang tidak tahu tentang faraid itu cukup susah loh. Faraid itu tentang warisan. Kalau misalnya untuk pertama kali belajar, kalau sudah berat pasti pusing, tapi beliau mengajarkan dengan cara yang hebat untuk kita mahasiswa-mahasiswanya. Dan Masya Allah kita semua banyak mengambil ilmu dan berkah dari beliau insya Allah. Dan beliau juga dosen di Stidi Al-Hikmah ya. Jangan-jangan di sini ada yang muridnya beliau juga ya di Stidi ya. Ada yang angkat tangan ya. Dan Masya Allah beliau sekarang juga pekerjaannya Dewan Pengawas Syariah Mandiri Amal Insan Foundation, kemudian Dewan Pengawas Syariah Lasnas BSI Maslahat, kemudian pengisi tetap ya. Jadi beliau punya kajian tetap yang mungkin nanti Bapak Ibu ingin hadir, takhusus atau khususnya fikih ya. Itu beliau di Istiqlal, di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Pertamina, Telkom, PLN dan lain-lainnya. Ternyata beliau juga memiliki pengalaman safari dakwah yang sangat luar biasa. Di sini banyak banget negaranya ya, dari Asia, Afrika, Eropa juga ada di sini. Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Makau, Saudi, ya, Qatar, Emirates, Oman, Lebanon, Maroko. Di sini beliau pernah mengisi di Prancis, Belgia, Belanda, Amerika dan Kanada. Ya, jadi sayang sekali rasanya kalau kita cepat beranjak pada hari ini, karena ilmu yang sangat luar biasa yang akan kita dapat untuk hari ini. Yang memberikan manfaat untuk kita semua. Beliau juga punya karya ilmiah. Nah, tadi yang sempat disinggung oleh Ustazah Erika, beliau juga punya buku ya tentang manajemen nafkah. Nah, jadi karya ilmiah beliau ada banyak ya, diantaranya ada bagaimana menyikapi khilafiyah dalam ilmu fikih, kedua fikih puasa, ketiga fikih bisnis. Ya, keempat perbankan syariah di Indonesia, lima pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam, keenam manajemen nafkah dan harta gonogini ya. Jadi insya Allah sangat luar biasa sekali pengalaman beliau. Dan beliau juga guru saya. Nah, ini alhamdulillah bisa bertemu, saya bisa ngambil banyak belajar hikmah manfaatnya insya Allah, khusus dan umumnya kita semua. Oke, insya Allah tidak panjang kalam, insya Allah kita dengarkan pemateri dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA dengan tema An-Nafaqah dan Manajemen Keluarga dalam Rumah Tangga. Kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Erika dan seluruh jajaran yang ada di
Marwah Muslimah Center ya, yang sudah mengundang saya untuk menjadi pemateri hari ini manajemen nafkah. Sebenarnya ini waktu beberapa pekan yang lalu diposting poster tentang acara pelatihan hari ini ya. Terus saya komentar, untuk manajemen nafkah biar saya ngisi gitu. Benar-benar direspon sama Ustazah Erika ya. Kenapa saya mau membahas tentang manajemen nafkah ya? Satu hal yang seringkali di masyarakat, di saat ada pernikahan atau ada laki dan perempuan menikah, yang pertama kali dipikirkan apa yang saya dapatkan. Justru kita menikah itu bukan untuk materi, bukan laki-laki mau mendapatkan keuntungan dari istrinya, dan bukan juga istri mau dapat keuntungan dari suaminya. Niat pertama kali adalah untuk membina rumah tangga supaya kita bisa menyalurkan keinginan seksual dan mendapatkan anak serta membina rumah tangga sebagai wasilah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuannya mau ngambil keuntungan, bukan. Baik perempuan dari suaminya atau dari laki-laki dari istrinya, bukan ngambil keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, akad nikah atau pernikahan itu adalah estafet yang dipindahkan dari seorang ayah kepada suami. Jadi suami ngambil estafet tugas untuk mengasuh, menafkahi, melindungi anak perempuannya yang diserah terimakan kepada suami. Makanya akad nikah antara ayah dengan suami itu adalah penyerah terimaan ya, serah terima dari ayah kepada suami anak perempuannya. Aku nikahkan engkau dengan anakku, aku serah terimakan hak dan tanggung jawabku kepadamu. Itulah pernikahan. Jadi setelah menikah, istri atau perempuan memandang suaminya adalah pengganti dari ayahnya. Pengganti dari ayahnya. Apa yang diharapkan dari ayahnya? Diharapkan mendapat perlindungan, pengajaran, perlakuan yang baik, kasih sayang, ya, selalu didampingi, selalu diajak ngomong, gitu kan? Itu yang ingin dia dapatkan dari suaminya. Bukan bicara untung rugi, bukan. Ya, ini adalah laki-laki yang asing yang datang ke dalam kehidupan kita, yang dia mengambil alih kewajiban ayah. Saya seringkali menyampaikan dalam setiap kali ceramah tentang pernikahan, kedudukan suami bagi istrinya sama dengan ayah. Jadi kalau ayah inti nggak ngangkat-ngangkat suara, suami juga nggak boleh ngangkat-ngangkat suara. Kalau ayah yang kurang pantas kalau disuruh-suruh, mas sapu mas, gitu kan? Pantas nggak? Ya sapu ya, pantas nggak? Nggak pantas. Ayah itu sudah darah daging kita. Dia punya kewajiban untuk mendampingi kita. Kalau ini orang lain yang datang kepada ayahmu dan mengatakan aku siap menggantikanmu. Jadi wajar kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku perintahkan manusia sujud sama yang lain, aku perintahkan perempuan sujud sama suaminya. Loh kenapa orang lain? Bukan siapa-siapa, apalagi kalau datangnya dari jauh. Ya, nggak pernah kenal sama sekali, lalu datang kepada ayah kita dan mengatakan, "Bapak, saya siap gantikan posisi Bapak, anak Bapak serahkan kepadaku." Itulah suami. Itulah suami yang kadangkala banyak para istri nggak paham tentang kedudukan suami. Makanya kalau Nabi saat ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bil mar'ah?" Siapa yang paling berhak terhadap seorang perempuan? Qala ba'luha, suaminya. Dia yang paling berhak terhadap perempuan. Kalau perempuan sudah menikah, bukan orang tuanya. Kenapa? Udah diserah terimakan sama orang tuanya kepada suami.
Bukan berarti suami bebas melakukan semena-mena kepada istrinya, bukan. Tapi ini udah dia serah terimakan tanggung jawabnya kepada suami. Suami yang baik, suami yang baik yang bisa memahami bahwa posisinya menggantikan ayahnya. Yang harus dia pelajarin sebelum menikahi perempuan, bagaimana perlakuan ayahnya kepada anaknya, bagaimana ayahnya memanjakan anaknya, bagaimana ayahnya memenuhi kebutuhan anaknya. Kalau kita baca di fikih nikah, yang pertama kali seorang laki-laki sebelum menikahin perempuan, pelajarin pelakuan ayahnya kepada anaknya. Anaknya biasa dikasih tempat tidur kayak mana? Oh, mewah banget. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak ngasih tempat tidur kayak gini? Nggak bisa, terus terang sama dia. Jangan sampai kaget dia, ya. Maaf, rumah saya tidak semegah rumah bapakmu. Kasur saya tidak seempuk kasur bapakmu. Makanan yang akan saya siapkan tidak seenak makanan bapakmu. Itulah yang harus dilakukan oleh laki-laki. Itulah masa lamaran. Masa lamaran 3 bulan itu memahami, laki-laki memahami bagaimana perlakuan ayah kepada anaknya. Karena dia akan menggantikannya. Bahkan di dalam kitab fikih disebutkan salah satu sebab seorang perempuan boleh minta batalin nikahnya kalau seandainya yang dia dapatkan dari suaminya tidak seperti yang dia dapatkan dari ayahnya. Tidak seperti yang dia dapatkan dari ayahnya. Biasa rumah gedong, mobil mewah gitu kan, tahu-tahu rumah kontrakan petakan. Ya. Waduh, aneh nggak siap nih. Biasanya dimasakin, tahu-tahu suruh masak ke dapur. Gitu kan? Ustadz, bukankah seorang istri harus taat sama suami? Iya. Tapi perempuan itu susah untuk turun derajat. Ya, butuh waktu dia untuk turun derajat. Benar nggak ini perempuan? Ya. Turun standar berat dia, ya. Maka harus ini. Karena suami pengganti ayah. Pelajarin baik-baik. Bukan nggak boleh, tapi terus terang dari awal. Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung, gitu kan? Dikirain seorang laki-laki datang kepada calon mertua, dia pakai jas, pakai dasi, lalu pakai mobil mewah, gitu kan? Kira-kira diterima nggak lamarannya? Kenapa? Bayangannya rumahnya kayak mana, gitu kan? Ya. Lo sepatunya necis, mobilnya mewah, pakai dasi, pakai jas, gitu kan? Ya. Kalau nggak seperti itu, seperti yang dibayangkan, kalau laki-lakinya tidak seperti itu, yang sebenarnya dia rumah kontrakan, petakan, gitu kan? Nipu namanya, ya. Karena bayangannya pasti akan diterima. Kenapa? Zohirnya yang dia lihat, zohirnya seperti itu, ya. Nah itu sekilas terkait dengan nafkah, ya. Banyak yang salah dalam memahami makna dari nafkah. Apa itu nafkah? Nanti akan kita bahas, ya. Jadi ini urgensi kita materi nafkah. Yang kedua, nafkah bukan hak memiliki, tapi hak dipenuhi kebutuhan. Bukan hak memiliki, tapi hak dipenuhi kebutuhan. Yang ketiga, nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Karena wanita tidak diwajibkan mencari nafkah. Dalam Islam tidak ada satupun wanita yang wajib menafkahi. Bahkan menafkahi anaknya sendiri bukan kewajiban dia. Banyak di masyarakat laki-laki meninggal, ya, istrinya pontang-panting ngurusin anaknya. Padahal untuk memenuhi kebutuhan anaknya bukan kewajiban istrinya. Kewajiban siapa? Keluarga ayah menggantikan posisi ayah, keluarga ibu menggantikan posisi ibu. Jadi kalau ayah meninggal, keluarga ayah ambil alih, kakeknya, ya. Cucu saya butuh uang berapa nih, saya kasih uang, ya. Kakeknya udah nggak mampu, pamannya, ya. Nih keponakan saya butuh apa, nih saya kasih uang, gitu kan? Harusnya seperti itu. Tapi yang ada perempuan pontang-panting ngurusin anaknya. Nah ini yang perlu diluruskan. Nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang wajib menafkahi. Karena wanita tidak diwajibkan mencari nafkah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Perempuan diperintahkan untuk tetap di rumah. Ya, jangan pamerkan kecantikan seperti yang dilakukan perempuan di masa jahiliyah. Yang keempat, banyak yang mengabaikan kewajiban menafkahi orang tua dan kerabat.
Setelah menikah lupa sama orang tuanya. Ya, gaji dikasihkan ke istri. Ya, mamahnya atau papanya butuh sesuatu suruh minta sama istrinya. Gak boleh kita hinakan orang tua di depan istri. Gak boleh kita hinakan orang tua di depan istri. Gak perlu kasih tahu istri berapa ngasih orang tua, karena itu adalah kewajiban. Tapi istri kebutuhannya dipenuhi. Jangan sampai kita memperhatikan orang tua mengabaikan istri. Dua-duanya perlu dinafkahi kalau orang tua membutuhkan. Anak yatim bukan orang yang kehilangan menafkahi, bukan orang yang kehilangan yang menafkahi, tapi yang berpindah kewajiban menafkahinya dari ayah karena wafat kepada kerabat dekat ayah, bukan kepada istrinya, bukan. Karena perempuan enggak diwajibkan mencari nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah secara etimologi, secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata anfaqa yunfiqu infaqan. Allah menggunakan kata infak. Ya, infak itu artinya mengeluarkan. Kalau di Arab itu ada terowongan, itu namanya nafak. Kenapa nafak? Karena buntu lalu dibuat tempat keluar, nafak. Ya, lalu dibuat tempat keluar. Jadi anfaqa yunfiqu mengeluarkan. Ya, membuat nafak gitu kan? Mengeluarkan atau menutupi kebutuhan. Secara terminologi, secara istilah, yaitu apa yang dikeluarkan oleh suami untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik berupa kebutuhan pangan, sandang dan papan serta obat-obatan. Ya, ini sebenarnya definisinya kurang nih. Ya, sebenarnya saya sudah pernah perbaikin. Apa yang dikeluarkan oleh laki-laki untuk menutupi kebutuhan istri, anaknya, orang tuanya, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Karena bukan hanya sebatas istri dan anak, ya, istri, anak, orang tua, dan orang-orang yang lain juga, saudara perempuan, keponakan, bibi, ya, sepupu, kalau masih mampu. Baik berupa kebutuhan pangan, sandang dan papan serta obat-obatan. Hukum nafkah untuk istri dan anak wajib. Hukumnya wajib bagi suami atau bagi ayah, ya, sesuai kemampuannya berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, jadi wajib bagi suami dan ayah sesuai dalil-dalil yang ada dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Wal walidatu, dan para ibu, wal walidat, dan para ibu, yurdi'na menyusui, auladahunna anak-anak mereka, haulaini kamilaini 2 tahun penuh, liman arada ayyutimma ar-radha'ah bagi yang ingin menyempurnakan masa susuan. Menyusuin anak hukumnya apa? Ngasih makan anak wajib, ya. Kalau perempuan menyusuin anak tidak wajib, ya. Perempuan nyusuin anak tidak wajib, tapi ngasih makan anak wajib, ya. Dan kebutuhan anak pertama setelah dia lahir adalah butuh ASI. Jadi wajib bagi ayah, nafkah itu kewajiban ayah bukan kewajiban istri. Ya, kewajiban ayah bukan kewajiban ibu. Jadi setelah anak lahir wajib bagi ayahnya untuk mencarikan ASInya. Kalau ibu dari anak tadi masih istrinya, wajib taat kepada suami, mah susuin anak, susuin, ya. Tapi kalau sudah bukan istrinya lagi, tidak ada hak dia nyuruh mantan istrinya, ya. Mohon maaf walau kita udah nggak sama-sama lagi, gitu kan, anaknya tolong disusuin, gitu kan, ya. Cari orang lain aja katanya, nggak berdosa. Karena kewajiban istri itu di rumah tangga hanya taat sama suami, bukan nyusuin anak hanya untuk taat sama suami. Tapi kalau udah bukan suami, saya nggak ada kewajiban taat lagi, gitu kan. Ini anak tolong bawa pulang, aneh mau nikah lagi, gitu kan. Itu ada dalam Quran, ada dalam Quran di surah At-Talaq. Di surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, ini jadi lupa saya, ya. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, ya, sebelum ayatnya apa?
Wa'tamiru bainakum ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, ya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika ya anak kalian disusuin oleh mantan istri kalian, di surah At-Talaq ayat 6, ya. Fa'atuhunna ujurahunna. Fa'atuhunna ujurahunna. Di tengah ayat, ya. Fa'atuhunna, sebelum fa'atuhunna apa? Bin wujudmu. Wa in kunna ulati hamlin, terus fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Fa in arda'na lakum. Ini terkait dengan wanita yang diceraikan, ya. Ini ayat terkait dengan wanita yang diceraikan. Fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, bayar. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik berapa bayarannya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemukan kesulitan menemukan berapa bayarannya, fasaturdi'u lahu ukhra, carikan perempuan lain. Kalau susah menemukan berapa bayarannya, mah susuin anak mah, gitu kan, ya. 10 juta katanya, ya. 2 juta aja dah, ya. Oh nggak bisa turun, ya. 5 juta dah, nggak bisa. Pokoknya kalau nggak 10 juta nggak mau saya. Fasaturdi'u lahu ukhra, carikan perempuan lain, ya. Ternyata dia nggak mau, gitu kan. Bukan kewajiban perempuan, bukan. Karena ASI adalah nafkah. Nafkah kewajiban ayahnya, bukan kewajiban ibunya, bukan, ya. Adapun istri wajib taat sama suami kalau masih istri. Tapi kalau udah bukan istri lagi nggak bisa. Betapa banyak di masyarakat suami istri bercerai, anak ikut siapa? Ikut ibu. Yang menafkahi siapa? Ibunya. Nggak pernah bapaknya kadang-kadang bicara dengan ibunya atau mantan istrinya, berapa butuh biayanya. Dosa hukumnya, zalim sama mantan istri, ya, karena bukan kewajiban dia. Dia berhak mengatakan ini anak bawa pulang, ane mau nikah lagi, ya. Berhak dia bilang mengatakan ini anak bawa pulang, ane mau nikah lagi. Tidak berdosa. Quran yang bilang begitu. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian menemukan kesulitan menyepakatin berapa bayarannya, cari perempuan lain, ya. Cari perempuan lain. Karena bukan kewajibannya, ya. Jadi wal walidatu, makanya Allah enggak menggunakan kalimat perintah. Ada kalimat perintah kepada perempuan untuk menyusui enggak? Wal walidatu yurdi'na, dengan fi'il mudhari', bukan fi'ilul amr. Perempuan menyusui anak mereka 2 tahun penuh, liman arada, bagi yang mau. Ayutimar radha'ah, menyempurnakan masa susun. Kalau dia itu haknya perempuan nyusuin. Haknya perempuan, kalau dia mau ngambil hak boleh diambil, boleh tidak, ya. Liman arada, bagi yang ingin menyempurnakan masa. Wa 'alal mauludi lahu, wa 'alal mauludi lahu, bagi ayah yang mana anak dilahirkan buat dia. Makanya bin selalu ke ayah, karena anak milik ayahnya. Anta wa maluka li abik, engkau dan anakmu, engkau dan hartamu milik ayahmu. Wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi ayah yang mana anak untuk dia, milik ayah. Makanya yang menikahkan ayah karena milik ayah, ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, wajib ngasih pakaian, ngasih makanan kepada para ibu. Wa kiswatuhunna, pakaian bil ma'ruf, secara wajar. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu dalil dari Quran, ya. Enggak saya baca semua. Ini ayat 6 yang tadi, ya. Askinuhunna, berikan tempat kepada mereka, min haitsu sakantum, dimanapun kalian tinggal, min wujudikum, sesuai kemampuan kalian, wala tudarruhunna, jangan siksa mereka, jangan sempitkan hidup mereka. Jadi kalau mampu beli rumah mewah-mewah, gitu kan, kalau mampunya rumah sederhana, di mana kalian tinggal, istri berhak tinggal sama kalian. Tempatkan mereka dimanapun kalian tinggal. Istri bukan memiliki rumah suami, tapi dia berhak tinggal bersama suami dimanapun suami tinggal, ya. Tempatkan mereka
dimanapun kalian tinggal, min wujudikum, sesuai kemampuan kalian. Wala tudarruhunna, jangan persempit kehidupan mereka. Litudayyiqu alaihinna. Wa in kunna ulati hamlin, kalau mereka sedang hamil, fa anfiqu alaihinna, maka nafkahi mereka hatta yadhna hamlahunna, sampai melahirkan. Karena perempuan yang diceraikan, ya, kalau dia hamil maka dinafkahi terus. Kenapa? Karena dia makan untuk anaknya juga. Makan untuk anaknya juga, ya. Hatta yadhna hamlahunna, sampai melahirkan. Fa in arda'na lakum, setelah melahirkan dia menyusuin juga. Fa'atuhunna ujurahunna, bayar tetap, ya, sampai dia selesai masa menyusuin. Wa'tamiru bainakum ma'ruf, sepakatin baik-baik. Berapa bayarannya? Wa in ta'asartum, kalau kalian menemui kesulitan, fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan disusuin oleh wanita lain, ya. Liunfiq du sa'atin min sa'atih, Allah menggunakan kata infak menunjukkan bahwa laki-laki di saat dia menafkahi keluarganya, siapapun yang dinafkahi, baik dia ngasih buat istrinya, ngasih buat anaknya, ngasih buat orang tuanya, ngasih buat keluarganya, itu pahalanya pahala infak, ya, karena nafkah dengan infak sama. Liunfiq, hendaklah berinfak, hendaklah ngasih nafkah. Du sa'atin, orang yang luas rezekinya, min sa'atih, dari keluasan rezekinya. Kalau rezekinya luas, ya seperti luas rezekinya lah. Jangan gaji 10 juta ngasih isi 1 juta, jangan, ya. Jadi ya, kalau 10 juta ya 4-5 juta lah, gitu kan, ya. Ustadz nggak bisa 9 juta. Oh, suami mau makan pakai apa nanti, ya? Buat transport dan lain-lain, ya diperhitungkan juga, ya. Dan dia bukan hanya nafkahi istri dan anak, tapi orang tuanya juga dia wajib perhatikan, ya. Jadi jangan diambil semualah, ya. Tapi yang wajar, liunfiq du sa'atin min sa'atih, hendaklah memberikan infak yang luas rezekinya, seluas rezekinya. Wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang disempitkan rezekinya, Jadi kalau ada orang penghasilannya pas-pasan, itu Allah yang membatasi. Allah membatasi rezeki bukan berarti tidak disayang sama Allah. Mungkin karena jatahnya di akhirat lebih banyak. Udah aneh cairkan sedikit saja supaya di akhirat masih sisa banyak, ya. Kalau kita nariknya dari ATM, nariknya banyak, habis kosong, ya. Tapi Allah kepengen sisain banyak, kata Allah. Kenapa? Jatahmu di akhirat nanti, ya. Nariknya sedikit aja, kata Allah, ya, 2 juta 3 juta gitu kan, ya. Jadi itu orang yang disempitkan rezeki oleh Allah bukan berarti nggak disayang sama Allah, tapi karena jatahnya di akhirat masih banyak, ya. Jadi Ustadz, aneh udah sholat subhanallah, puasa udah, ya, baca Quran terus gitu kan, ngaji terus, zikir terus gitu kan, ya, kok rezekinya sempit-sempit aja? Kan Allah sayang sama ente, ya. Allah nggak mau ente nanti kehabisan bekal di akhirat nanti, ya. Jadi nariknya dikit aja. Kalau orang di ATM-nya ada 10 juta lalu dia tarik 10 juta, kosong, di akhirat nggak ada sisa. Tapi kalau ada 10 juta dia tarik 2 juta, masih ada 8 juta, gitu kan. Jadi rezekinya lancar nggak lancar bukan tanda orang itu disayang atau tidak, ya. Justru kadang-kadang dia disayang. Wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka berinfaklah, ya, memberikan nafkah sesuai yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan, Allah enggak bani seseorang illa ma ataha, kecuali sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Sayaj'alullaha ba'da usrin yusra, Allah akan berikan setelah kesulitan kemudahan. Dalil dari hadis banyak sekali, ya. Enggak mungkin saya baca semua, ya. Salah satunya di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat Hindun binti Utbah. Siapa Hindun binti Utbah? Istrinya Abu Sufyan, ya. Siapa istrinya Abu Sufyan? Ya, yang merobek-robek Hamzah, ya. Tapi dia udah masuk Islam, ya. Udah masuk Islam, enggak dendam lagi, Nabi enggak dendam, ya. Jadi Hindun binti Utbah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan laki-laki yang pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi, enggak memberikan kepadaku yang cukup untuk aku dan anakku. Bolehkah aku ambil sendiri, ya? Bolehkah aku ambil sendiri dari uang dia, gitu kan, ya? Nyuci baju masih ada sisa uang 100 ribu gitu kan, di kantong baju langsung ambil lah, ya, gitu kan, ya. Di kantong celana gitu kan, ya.
Katanya subhanallah istri saya pintar nyari duit katanya. Dimanapun saya taruh pasti ketemu gitu kan. Boleh nggak ngambil uang istri suami? Boleh, tapi ngasih tahu, tanya ya. Ini kadang-kadang pemahaman di masyarakat, kalau udah nikah harta suami punya istri, harta istri itu yang salah itu ya. Dalam Islam akad nikah itu apa? Akad nikah, akad itu transaksi. Nikah itu hubungan suami istri. Akad atau transaksi yang menghalalkan hubungan suami istri, bukan menghalalkan harta, bukan ya, bukan menghalalkan nempeleng, bukan plang, nggak boleh ya. Emang ente bebas melakukan apapun kepada pasangan hidup. Akad nikah cuma menghalalkan hubungan suami istri. Mau berhubungan silakan gitu kan ya. Yang lain-lain berlaku untuk umum sama ya. Uang dia, uang saya gitu kan ya. Kalau dia salah silakan ente tegur, tapi dengan baik-baik gitu kan ya. Jangan tempeleng karena dia orang lain, bukan siapa-siapa ente ya. Jadi akad nikah, akad itu transaksi. Nikah hubungan suami istri. Nikah bahasa Arabnya hubungan suami istri. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat istri saya sedang haid, apa yang boleh saya lakukan? If'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja dengan istrimu saat dia haid kecuali nikah. Nikah itu apa? Hubungan suami istri. Jadi akad nikah transaksi yang menghalalkan hubungan suami istri. Itulah akad nikah. Yang lain-lain berlaku seperti biasa ya. Jadi kalau ada uang suami, boleh gak diambil Ustaz? Ngomong dulu, Mas tadi nyuci baju ada nemu uang 1 juta gitu kan ya. Oh ambil aja gitu kan. Kalau suami yang baik dan dia punya uang gitu kan ya, uangnya banyak ya, enggak, ambil aja, ambil simpen ya. Jadi buat saya, iya buat saya. Boleh beli HP, yuk silakan beli ya. Alhamdulillah suami yang baik pasti ngasih dia. Kalau dia punya ya. Kalau kata dia, oh enggak, balikin ya. Uang dia tetap sama seperti uang orang lain ya. Yang bedakan suami istri, suami wajib memenuhi kebutuhan istri ya. Kalau dia belum ngasih uang belanja, nemu uang di kantongnya, pakai buat belanja kebutuhan gitu kan. Tapi kalau dia udah ngasih uang belanja, ini uang belanja bulan ini 10 juta gitu kan ya, boleh ngambil lagi dari kantong suami? Enggak boleh ya. Terus kalau 10 juta tadi lebih gimana? Ngomong lagi sama suami, Mas ini lebih Mas, banyak sekali 10 juta, ambil aja lah sisanya. Alhamdulillah ya. Ngomong, kenapa? Karena sama seperti orang lain ya. Itu cuman amanah di tangan istri. Nih mah pakai buat kebutuhan ya. Mau kebutuhan anak, kebutuhan mama gitu kan, pakai gitu kan ya. Kalau lebih gimana? Udah ambil aja dah, alhamdulillah. Kalau lebih gimana? Balikin ya. Balikin ya. Bisa jadi suami ingin menguji kejujuran istri gitu kan ya. Jadi itu Hindun binti Utbah tadi mengatakan suaminya kikir. Boleh enggak dia ngambil sendiri? Apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil secukupnya untukmu dan anakmu secara wajar. Ambil secukupnya, bukan cukup buat beli mobil, bukan ya. Cukup buat beli kebutuhan ya. Kalau belum ngasih uang pampers gitu kan ya, ambil secukup buat beli pampers. Tapi ngomong lagi nanti, Mas tadi nemu uang 100.000 dibeliin pampers buat anak gitu kan, pastilah Kak suami ngasih kan belum dikasih uang buat pampers gitu kan ya. Jadi ngomong, karena pernikahan bukan menghalalkan harta, bukan, tapi menghalalkan hubungan suami istri. Karena dia menghalalkan hubungan suami istri dan perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah, maka suami mengambil alih kewajiban ayahnya. Karena gak mungkin dia sama-sama suaminya sementara ayahnya yang nafkahi, gak mungkin ya. Maka dia yang ngambil alih kewajiban ayahnya. Hadis Muawiyah ini saya lewatkan ya. Ijma' ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib atas suami jika mereka baligh. Kecuali bagi istri yang melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami, maka hak nafkahnya gugur ya. Kalau istri melakukan nusyuz ya, nusyuz itu artinya tidak taat kepada suami, keluar rumah tanpa izin suami ya,
baru tersinggung dikit langsung pulang ke rumah orang tua, itu nusus, ya. Nggak berhak dapat nafkah dari suaminya. Kalau dia makan dari uang suaminya, haram hukumnya. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Silakan dibaca di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Jadi di saat beliau membahas tentang nusus, ajma'al ulama sepakat, perempuan nusus tidak berhak dapat nafkah dari suaminya. Jadi wajib bagi suami menafkahi istrinya jika dia sudah balik. Kecuali bagi istri yang melakukan nusus, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', dan juga disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran saat beliau membahas tentang nusus, ya. Sebab kewajiban nafkah, seorang itu berhak dinafkahi. Nafkah itu adalah dipenuhi kebutuhannya karena ada salah satu dari tiga sebab. Ada tiga sebab adanya kewajiban nafkah. Yang pertama, hubungan suami istri, istri yang sah, ya. Yang kedua, hubungan kekerabatan, ada hubungan darah. Anak ada hubungan darah dengan ayahnya, ayah ada hubungan darah dengan anaknya, ibu ada hubungan darah dengan anaknya, ya. Saudara ada hubungan dengan saudaranya, gitu kan. Hubungan darah, hubungan kerabatan. Yang ketiga, kepemilikan, sesuatu yang dimiliki oleh seorang maka wajib dia penuhi kebutuhannya. Kita punya mobil, ganti olinya, ya, diservis, ya, diisi bensin, itu memenuhi kebutuhan, ya. Kita punya ikan peliharaan, kasih makan, bersihkan tempatnya, kolamnya. Kalau kita nggak bersihkan tahu-tahu mati, nggak menafkahi berarti, ya, nggak menafkahi. Kita punya taman, disiramin, tahu-tahu mati kering, ya, nggak menafkahi namanya. Kita punya rumah dirawat, ya, jangan sampai bocor dibiarin, gitu kan, ya, wajib dipelihara, ya. Jadi kalau dulu hamba sahaya dikasih makan, dikasih pakaian, ya, itu adalah sebab kepemilikan. Macam-macam nafkah. Nafkah untuk diri sendiri. Yang pertama kali yang wajib kita nafkahi adalah diri sendiri. Yang pertama kali yang wajib kita nafkahi diri sendiri, ya. Tadi yang saya sampaikan, seorang suami, ya, gajian dapat uang langsung kasihkan ke istrinya. Yang pertama kali dia nafkahi diri sendiri. Berapa butuhnya kamu, sisihkan, ya. Yang kedua, nafkah untuk istrinya, berapa kebutuhan istri, kasihkan. Yang ketiga, nafkah untuk anak keturunannya, berapa untuk nafkah anaknya, sisihkan. Mau diserahkan ke istri, ya, karena suami sibuknya bekerja, ya, serahkan sama istri. Yang keempat, nafkah untuk orang tuanya, sisihkan, ya. Oh, ini bapak ibu saya udah nggak punya pekerjaan, ya, nggak ada penghasilan, ini saya sisihkan, ya. Tadi udah saya sebutkan, nggak perlu ngomong sama siapa-siapa, uang kita sendiri. Kecuali kalau uang istri yang dipakai nggak boleh, ya. Nafkah untuk orang tua, sisihkan. Yang kelima, nafkah untuk kerabat dekat. Mungkin selain orang tua, kita punya saudara perempuan yang belum menikah, orang tua kita sudah nggak sanggup menafkahinya, diambil alih sama anak laki-lakinya, diambil alih oleh saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki wajib menafkahi saudara perempuannya. Tapi kan saudara laki-laki kan bukan sendirian. Kalau dia sendirian, ya dia nafkahi sesuai kemampuan. Mampunya ngasih 50.000 per bulan, ya udah 50.000, ya. Jadi nggak dipaksakan, nggak, ya. Kira-kira setelah nafkahin istri, nafkahin anak, nafkahin orang tua, masih ada kemampuan nggak? Ya, kalau nggak punya kemampuan, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan, nih makanan ikan, makanan kucing, gitu kan, ya. Nafkah untuk tumbuh-tumbuhan, nih pengairannya, gitu kan, pupuknya dan lain-lain. Nafkah untuk rumah, tanah dan harta yang dimiliki, ya. Servis rumah, servis kendaraan, gitu kan, semua perlu dinafkahi, ya. Jadi nafkah nggak hanya sebatas kepada istri dan anak, tapi semua tadi. Syarat istri berhak nafkah, istri berhak nafkah dengan syarat, bukan tanpa syarat, ya. Istri berhak nafkah dengan syarat, ada 5 syaratnya. Silakan dibaca di kitab fikih sunnah, ya, karangan Said Sabiq. Silakan dibaca di kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Syarat istri berhak nafkah yang pertama, ada ikatan pernikahan yang sah. Kalau pernikahannya tidak sah, maka tidak berhak dinafkahi, ya. Nikah yang sah itu sesuai rukun dan syaratnya. Ustadz, kalau nggak tercatat gimana? Tercatat itu urusan negara, ya, urusan administrasi. Tapi kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, maka dia istri yang sah, maka wajib dinafkahi. Jangan sampai nikah dengan
dengan perempuan nikah siri lalu diabaikan, nggak boleh ya. Jadi ada ikatan pernikahan yang sah. Yang kedua, memberikan hak suami untuk menyetubuhinya, nggak boleh nolak-nolak ya, nggak boleh nolak-nolak kecuali ada uzurnya. Mas lagi sakit, mas lagi haid gitu kan ya. Kalau nggak ini ya maka tidak berhak dapat nafkah. Yang ketiga, berbakti kepada suami, taat kepada suami ya. Apapun yang diperintahkan oleh suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati ya. Ada seorang ibu ya, alumni studi Al-Hikmah ya, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Dia bilang ke saya ya, Ustadz, suami saya melarang saya menjenguk orang tua saya ya, orang tua saya tinggal di luar kota kecuali sebulan sekali. Bolehkah saya menjenguk orang tua diam-diam? Tidak boleh ya. Terus suami saya melarang memberi uang kepada orang tua saya kecuali sebulan sekali. Bolehkah saya sisihkan dari uang belanja untuk orang tua? Enggak boleh tanpa sepengetahuan suaminya. Karena uang suami kecuali uang dia. Kalau uang dia silakan, punya pekerjaan, punya gaji, mau kasihkan ke orang tuanya silakan, tidak merugikan suami. Tapi kalau uang suami, ma ini uang belanja 10 juta, lalu diam-diam dikasihkan ke orang tua, enggak boleh, haram hukumnya ya. Karena bukan kewajiban suami memberi nafkah kepada mertuanya. Kewajiban suami enggak menafkahin mertua, bukan. Kalau orang punya istrinya 4 gimana ya, masa nafkahin 8 orang, 8 ditambah 4 12, mana buat anak saya mana. Jadi dia wajib menafkahi orang tuanya 2. Adapun mertuanya, kalau dia punya kemampuan dan dia dengan ikhlas memberikan, alhamdulillah. Kalau dia nggak ikhlas memberikannya ya jangan dipaksa. Yang wajib menafkahi orang tua adalah anak laki-lakinya, bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan sudah diserah terimakan kepada suami, dia baktinya kepada suami. Nggak usah diribet-ribetin, nggak usah diribet-ribetin, biar dia fokus untuk suaminya. Kalau suaminya punya kelapangan rezeki dan dia mengizinkan, alhamdulillah. Kalau dia nggak mengizinkan, jangan. Tadi alhamdulillah kamu diizinkan sebulan sekali, diizinkan untuk ngasih uang kepada orang tua sebulan sekali. Ya udah, itu udah alhamdulillah. Saya tidak durhaka, Ustadz. Enggak durhaka. Kalau orang tua manggil anaknya, ya, nak, ini bapak lagi sakit, jenguk bapak. Lalu suami melarang, taatin suami. Taatin suami. Ustadz, orang tua nggak ada anak laki-laki, saudara laki-lakinya yang lebih wajib. Saudara laki-lakinya yang lebih wajib. Keponakan laki-lakinya yang lebih wajib daripada anak perempuannya. Ya, jadi perempuan nggak ada kewajiban. Tapi kalau diizinkan oleh suami, mah itu jenguk orang tuanya, ya jenguk, ya udah diizinkan. Pas lagi nggak diizinkan mau jenguk, pas diizinkan nggak mau, gitu kan? Berbakti kepada suami, tinggal bersama suami dimanapun ia berada, harus siap tinggal bersama suami dimanapun ia berada. Kalau nggak mau tinggal sama suami nggak berhak nafkah. Yang kelima, kedua suami istri dapat melakukan hubungan suami istri. Ya, artinya kalau istrinya belum balik, tadi ada sebut belum balik ya. Kalau istrinya belum balik, belum bisa berhubungan suami istri, belum wajib bagi suami untuk nafkahi istrinya. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sebelum hijrah, tapi baru bersama Rasulullah setelah hijrah. Setelah hijrah baru balik. Sebelum hijrah belum balik, masih sama Abu Bakar. Saat sudah bisa berhubungan suami istri, baru wajib dinafkahi. Ya. Dalam Islam boleh menikahkan laki dan perempuan masih kecil, bahkan baru lahir sekalipun, ya boleh dinikahkan. Tapi wajib menafkahi tidak, karena belum bisa berhubungan. Ya, nanti kalau udah bisa berhubungan baru, ya baru wajib menafkahi. Yang tidak berhak nafkah, wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun. Yang kedua, istri yang menolak berhubungan suami istri tanpa uzur syar'i. Jadi jangan sampai menolak suami kecuali ada uzurnya. Sakit, ya, capek karena pekerjaan rumah, apakah uzur Ustadz? Uzur. Capek karena pekerjaan rumah, tapi capek karena pekerjaan di luar bukan uzur. Karena bukan kewajibannya di luar.
Ya, Mas, jangan ganggu saya capek gitu kan. Baru pulang kerja. Enggak bisa. Ya. Syarat perempuan boleh kerja itu 5. 5 syaratnya. Mungkin mudah-mudahan nanti disebut ya. Yang terakhir, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melayani suami. Itu syaratnya. Ya, silakan bekerja tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melayani suami. Jadi kalau capek karena pekerjaan di rumah, uzur. Ya, aduh, saya hari ini ngepel nyapu gitu kan, ngurusin anak, ganti pempes gitu kan, aduh capek Mas gitu kan ya. Uzur. Ya. Mas, saya baru pulang kerja, jangan diganggu, saya lagi capek. Enggak boleh. Ya. Yang ketiga, istri menolak tinggal atau pindah bersama suami. Istri yang kabur dari rumah suami, ya, enggak berhak dapat nafkah. Jangan makan uang suami, ya. Kalau udah mau kabur silakan cari makan di luar. Ya. Minta makan sama orang tuanya, gitu kan. Orang tua yang baik nyuruh pulang anaknya, "Nak, kamu pulang sono." Ya. Karena sudah diserah terimakan kepada suami. Sudah diserah terimakan kepada suami, pulang sono, ya. Istri atau suami belum balik, tadi sudah saya sebutkan. Istri di penjara, kecuali jika istri di penjara tidak berhak dapat nafkah. Kecuali jika dia di penjara karena tuntutan suami. Suami yang adukan dia ke pengadilan, lalu dia di penjara, wajib nafkahi. Ente kenapa masukin ke dia ke penjara? Ya, salah sendiri gitu kan. Jangan dengan alasan, oh istri saya kan gak melayanin saya, jadi saya gak berhak menafkahi. Enggak, ente yang menjebloskan dia ke penjara. Jadi Ustaz, kalau istri bersalah, bolehkah kita lindungin? Kita lindungin boleh, tapi yang nggak boleh melepaskan tanggung jawab. Ya, kalau istri mencuri, kembalikan barang curiannya. Ya, kalau istri korupsi, kembalikan hasil korupsinya, gitu kan. Adapun dia dilindungin supaya nggak dihukum, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, udah nggak usah lapor-lapor. Ya, yang penting kamu mengambil uang siapa ini? Ngambil uang dia. Ya, ini saya temukan uang ente. Ya, udah nggak usah tanya-tanya siapa yang ngambil. Ya, udah selesai. Ya, selama nggak sampai kepada yang berwajib, tidak wajib kita dihukum di dunia. Selama tidak sampai kepada yang berwajib, tidak wajib dihukum di dunia. Ya, kalau urusan dengan Allah selesaikan sama Allah, kalau urusan dengan manusia selesaikan sama manusia. Tapi kalau sudah sampai kepada yang berwajib, hak yang berwajib menghukum. Hak yang berwajib menghukum kalau sudah sampai kepada yang berwajib. Kalau nggak sampai kepada yang berwajib, urusan dengan manusia selesaikan, urusan dengan Allah selesaikan. Ya, insya Allah sudah cukup. Urusan dengan Allah taubat, urusan dengan manusia minta maaf, kembalikan haknya. Istri di penjara kecuali jika dia di penjara karena tuntutan suami. Istri yang melakukan perjalanan jauh tanpa izin suami, baik urusan dinas ataupun ibadah, ya, umroh, ya, tanpa izin suami, maka nggak berhak dapat nafkah. Istri yang berpuasa sunnah tanpa izin suami, ya, itu juga tidak berhak dapat nafkah tanpa izin suami. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa, puasa sunnah maksudnya, ya, wa zawjuha hadir, ya, sementara suaminya hadir atau ada, ya, bi ghairi idzni, tanpa izinnya. Kondisi di mana istri tetap wajib nafkahi, yang pertama saat ia sakit walaupun ia tidak dapat melayani suami. Istri sakit bukan kehendak dia, ya, maka tetap wajib dinafkahi. Saat suami di penjara tetap wajib menafkahi istrinya, ya, tetap wajib menafkahi istrinya. Tapi Ustadz, gimana seorang suami saat dia di penjara dia nggak bisa nyari nafkah? Apakah dia tetap wajib menafkahi istrinya? Kalau bisa pinjam, ya, Ma, untuk sementara ngutang dulu deh ke warung, ya, nanti bapak yang bayar kalau bapak udah keluar dari penjara, gitu kan? Atau rumah dijual dulu dah, kita ngontrak aja, gitu kan, ya, pakai buat kebutuhan selama bapak di penjara, gitu kan? Tetap wajib menafkahi, ya, saat suami di penjara. Saat suami menderita impoten, wajib di penjara. Salah sendiri kenapa impoten, gitu kan? Dia kan nggak bisa dengan alasan kan dia nggak ngelayanin saya, enggak, ya, bukan salah dia, salah ente. Yang keempat, saat istri melakukan perjalanan jauh atas izin suami, maka dinafkahi. Umroh, Mas saya mau umroh, ya silakan, ya, nah itu dinafkahi karena udah diizinkan. Jika salah satu murtad atau masuk Islam, jika kedua suami istri adalah orang kafir, lalu istri masuk Islam,
maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Ya. Istri masuk Islam, tetap ia berhak nafkah. Jika kedua suami istri adalah muslim, lalu suami murtad, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Kenapa? Karena yang salah suami. Kenapa suami gak ikut masuk Islam, atau kenapa suami murtad? Jadi kesalahan bukan di istri. Apa penyebab wajibnya nafkah? Mayoritas ulama mengatakan penyebab wajibnya nafkah adalah istri memberikan hak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi itu yang menyebabkan istri berhak nafkah. Mazhab Zahiri mengatakan penyebabnya adalah adanya ikatan suami istri. Ini kenapa terjadi perbedaan? Kalau mazhab Zahiri, walaupun istri nggak melayanin, tetap berhak nafkah, ya, tetap berhak nafkah. Kenapa? Karena ada ikatan suami istri. Tapi kalau mayoritas ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak berhak dapat nafkah kalau dia nggak melayani. Jadi itu ulama beda pendapat. Apa sebab istri berhak dapat nafkah? Mayoritas ulama mengatakan karena dia melayani suami. Kalau mazhab Zahiri mengatakan penyebabnya adalah ikatan suami istri. Jadi mayoritas ulama mengatakan kalau perempuan nggak melayani suami, maka tidak berhak dapat nafkah. Beberapa hukum terkait nafkah: jika suami telah memenuhi kebutuhan istrinya, baik kebutuhan pangan, kebutuhan sandang atau papan secara wajar dan sesuai kemampuannya, maka istri tidak berhak menuntut nafkah tambahan kepada suaminya. Ya, udah sesuai kemampuannya, ya, udah dipenuhi kebutuhannya secara wajar. Ya udah dikasih uang belanja misalnya gitu kan, dikasih uang belanja 10 juta, ya cukuplah ya untuk dia dan anaknya. Dan sesuai kemampuan suami, maka itu tidak berhak istri menuntut lebih. Yang kedua, jika suami bakhil, ya artinya tidak memberikan yang cukup, tidak memberikan nafkah sesuai kebutuhan dan kemampuan, maka istri berhak mengajukan tuntutan tambahan nafkah selama masih dalam batas kemampuan suami, berdasarkan hadis Hindun binti Utbah, bukan Ibn Utbah, ya, binti Utbah. Jadi berhak istri minta tambahan, ya, ajukan ke pengadilan. Yang ketiga, istri berhak mengambil uang suaminya sebatas kebutuhan nafkah tanpa berlebih jika suaminya bakhil, sebagaimana disebutkan dalam hadis Hindun binti Utbah. Suami ya pelit, ya ngasih uang pas-pasan, ya bahkan nggak cukup. Nah, boleh kurangnya berapa ambil diam-diam. Kalau suaminya nggak ngasih, tapi kalau suaminya ngasih ngomong, ya. Yang keempat, kebutuhan pangan adalah berupa makanan pokok dan pelengkap atau 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima, termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi suami adalah kebutuhan obat-obatan berdasarkan ayat, dan atas seorang yang mana anak dilahirkan untuknya, yaitu wajib bagi ayah, kewajiban memberikan rizki, nafkah pangan, ya, kiswatuhunna, pakaian bil ma'ruf, secara wajar, ya, termasuk makanan adalah obat-obatan. Kadar nafkah yang wajib, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa kadar yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah sesuai kemampuan. Jadi sesuai kemampuan, gak boleh istri nuntut lebih, ya, gak boleh istri nuntut lebih. Kalau mampunya segitu ya udah segitu, ya. Kebutuhan kosmetik istri, apakah istri berhak minta uang kosmetik, ya, skincare gitu kan, ya. Berkata ulama Syafi'iyah, saya sengaja menyebutkan berkata ulama Syafi'iyah, jangan nanti dikirain kadang-kadang saya aja. Jika kosmetik itu untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dan menjaga kebersihan, maka hukumnya wajib, ya. Namun jika untuk memberikan kesenangan untuk suami, maka hukumnya sunnah, tergantung suami butuh enggak, gitu kan. Karena itu hak suami, maka ia tidak dipaksa untuk memenuhinya. Jadi kalau hanya untuk menghilangkan aroma, ya, yang tidak sedap dan menjaga kebersihan, hukumnya wajib. Karena itu adalah kebutuhan kita menjaga kebersihan dan tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau untuk kesenangan suami, mempercantik diri, itu hak suami. Karena kalau kita mempercantik diri bukan buat orang lain tapi buat suami, ya, maka itu hak suami, ya, hukumnya sunnah bagi suami. Kalau dia lakukan berpahala, kalau dia tidak lakukan nggak apa-apa juga, ya. Karena itu hak suami, maka ia tidak dipaksa untuk memenuhinya. Suami berhutang nafkah, seringkali ada laki-laki menghilang, tidak menafkahi istrinya sampai ngutang-ngutang, gitu kan.
sampai ngutang-ngutang. Apakah istri berhak mengklaim itu sebagai hutang? Syafi'iyah berpendapat bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah, lalu istri membiayain kebutuhannya sendiri, maka itu dapat dianggap sebagai hutang yang wajib dibayar. Istri berhak menuntut dilunasi, juga berhak membebaskannya. Ini bukan hanya disebutkan oleh mazhab Syafi'i, tapi disebutkan juga oleh mazhab Hambali seperti disebutkan dalam kitab Ibnu Qudamah ya Al-Mughni. Ya, jadi disebutkan juga di kitab fikih sunnah Said Sabit. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah, lalu istri sampai berhutang, ya, atau membiayain sendiri hidupnya, karena dia mungkin punya uang, punya penghasilan, gitu kan, ya, boleh nggak dia klaim sebagai hutang? Boleh, ya, tapi hutang harus jelas. Hutang harus jelas. Mas, ya, kamu 1 bulan penuh nggak ngasih uang nafkah ke saya sampai berhutang ke warung, ya. Hutang saya di warung 5.550.055 rupiah, gitu kan. Karena kalau hutang harus jelas, ya, nggak boleh udah genepin aja 6 juta, riba hukumnya, berbunga berarti, ya, nggak boleh genepin, ya. Sebut dulu hutangnya. Adapun suami mau bayarin, dah saya tambahin, alhamdulillah. Tapi kalau minta tambah, riba hukumnya. Jangan dikirain nggak ada riba antara suami istri, ya. Jadi kalau hutang, gitu kan, ya. Jadi hutangnya berapa, ya, dicatat. Jadi kalau suami nggak ngasih uang nafkah, lalu belanja sendiri dengan uang sendiri, uang hasil jerih payah sendiri, bukan uang sisa belanja bulan lalu, bukan. Kalau uang sisa uang belanja buat lalu adalah buat belanja memang, ya. Itu bukan uang sendiri berarti, itu uang suami tetap. Maka dicatat, ya, belanjanya apa saja, totalin semuanya ada 5.555.000 rupiah, gitu kan, ya, ya. Mas, sampai hari kemarin ini belanjaan saya untuk kebutuhan kita 5.555.000 rupiah. Ya, jadi hutang kamu segini, ya. Kapan kamu lunasin? Ya, ntar. Ini hutangnya, ya. Tanda tangan. Akad nikah kan akad untuk hubungan suami istri, bukan akad hutang berhutang, bukan. Jadi akad hutang berhutang pakai akad lagi. Akad bisnis pakai akad lagi, ya. Betapa banyak perempuan, gitu kan, bisnis minta modal sama suaminya, benar nggak? Atau sebaliknya, suami mau bisnis minta modal sama istrinya. Mah, saya mau bisnis, ya. Mana mas kawin kamu dulu, saya mau jadiin modal. Boleh nggak? Boleh. Tapi pakai transaksi. Ini mau dikasihkan cuma-cuma, artinya nggak perlu dibalikin lagi. Atau sebagai hutang, kebalikan yang sama. Atau ini penyertaan modal yang akan berakibat pada bagi hasil. Sepakatin transaksinya. Jadi ya udah, nih modal dari saya, nanti kalau ada keuntungan kita bagi 2, gitu kan. Berarti transaksinya bagi hasil, ya. Oh, ini hutang, balikin yang sama, ya. Oh, udah, ini saya kasihkan sama kamu. Udah, buat dia nggak perlu ditagih lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah." Kalau istri ikhlas memberikan apa yang dia miliki untuk suaminya, ikhlas, ya. Tapi yang dia miliki bukan sisa belanja, bukan. Kalau sisa belanja kan buat belanja, ya. Maka silakan nikmati kalau dia ikhlas. Begitu juga suami, harta suami punya suami. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, ayyuma imra'atin anfaqat bimali zaujiha. Siapapun perempuan yang berinfak dari uang suaminya, bighairi idnihi, tanpa izin suaminya, dosa atasnya. Ya Rasulullah, kalau infak itu adalah makanan gimana? Ada orang minta makanan lalu dikasih makanan dari dalam makanan yang di rumah yang dibeli dari uang suami. Inna afdhala amwalina at-ta'am, kata Nabi. Harta yang paling berharga buat kita adalah makanan. Jadi makanan pun ente minta izin sama suami, ya. Ustaz, masa minta izin terus? Gak harus minta izin terus, tapi secara umum dia izinkan. Mas, kalau ada yang minta makanan saya kasih enggak? Ya, oh kasih aja, yang penting cukup buat kita, gitu kan? Ya, sisihkan aja lah, pokoknya asal bisa makanan masih cukup buat kita, ya udah nggak apa-apa. Ya, berarti udah diizinkan, ya. Mas, kalau ada uang belanja masih ada sisa, saya kasihkan ke orang tua, boleh nggak? Oh ya, nggak apa-apa, asalkan kamu atur aja dah, jangan sampai kurang, gitu kan? Alhamdulillah udah diizinkan, ya. Dalil wajib menafkahi anak. Semua dalil yang mewajibkan nafkah untuk istri adalah juga
dalil wajibnya seorang ayah menafkahi anak. Jadi anak wajib dinafkahi oleh ayahnya, ya. Ini saya lewatkan. Kerabat yang wajib menafkahi selain anak, ulama berbeda pendapat. Siapa saja kerabat yang wajib menafkahi selain dari istri, ya. Mazhab Maliki hanya orang tua yang wajib menafkahi selain istri dan anak, ya. Kerabat yang wajib menafkahi hanya kedua orang tua. Berdasarkan firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi Maliki mengatakan bahwa selain istri dan anak hanya orang tua yang wajib menafkahi. Ini saya lewatkan, ya. Mazhab Syafi'i selain dari istri dan anak, orang tua dan jalur langsung ke atas. Ya, orang tua dan jalur langsung ke atas. Orang tua dan seterusnya. Kalau ada wajib kita nafkahi, ya. Jadi ke atas dan seterusnya. Kakek nenek wajib, ya. Jadi ayah ibu, kakek nenek, buyut, ya, kalau masih hidup wajib dinafkahi. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i agak lebih luas sedikit daripada mazhab Maliki. Maliki hanya orang tua, Syafi'i orang tua dan jalur ke atas. Mazhab Hanafi semua kerabat yang haram dinikahi mahram. Kalau mahram lebih luas lagi, ya. Mahram lebih luas lagi. Jadi anak, istri, ya, orang tua, saudara, keponakan, paman bibi, dan kalau sepupu bukan mahram, ya. Jadi paman dan bibi. Lebih luas lagi Hanafi. Ini dalilnya saya nggak baca semua karena waktu. Hambali semua yang memiliki hubungan kekerabatan, lebih luas lagi. Jadi yang paling minimalis Maliki, ya, hanya orang tua selain dari istri dan anak. Kalau Syafi'i agak naik lagi sedikit, orang tua dan seterusnya. Kalau Hanafi orang tua dan mahram. Mahram lebih luas lagi, ya. Jadi masuk dalamnya adalah saudara, keponakan, paman dan bibi. Kalau Hambali semua yang ada hubungan darah. Tapi tentu yang lebih dekat lebih wajib dibandingkan yang jauh, dan itu pun sesuai dengan kemampuan, ya. Saya lanjutkan. Tarjih dari semua pendapat di atas, mazhab Maliki lebih mendekati kebenaran, ya. Kita ngambil yang sempit aja, orang tua, ya. Kalau kakek dan nenek itu masih beban pamannya, ya, paman kita, karena paman lebih dekat daripada cucunya. Syarat nafkah untuk kerabat yang dinafkahi termasuk orang yang tidak mampu. Jadi orang tua wajib menafkahi kalau nggak mampu. Kalau beliau masih orang tua masih punya penghasilan, belum wajib. Yang diwajibkan menafkahi adalah kerabat terdekat yang memiliki kelebihan harta. Kalau ada yang untuk makan istri dan anak aja susah, enggak dibebankan. Memiliki hubungan kekerabatan antara yang menafkahi dan yang dinafkahi. Apakah disyaratkan agama sama? Mayoritas ulama mengatakan tidak disyaratkan. Jadi kalau kita punya orang tua beda agama, tetap wajib menafkahi. Ahmad mazhab Hambali dalam sebuah riwayat mengatakan disyaratkan sama agama. Saya lebih cenderung mengatakan urusan nafkah tidak ada sama agama, ya. Selama masih ada kekerabatan anak, istri, orang tua, ya, maka wajib dinafkahi walaupun beda agama sekalipun. Ukuran mampu, jumhur mengatakan memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kewajiban nafkah kepada kerabat terdekat. Hanafi memiliki harta yang melebihi batas nisab, maka itu dianggap mampu. Ini haram membiarkan anak istri mencari nafkah sendiri, ya. Kerabat wajib nafkahi. Haram membiarkan anak dan istri, ya, maksudnya, ya, mencari nafkah sendiri. Anak istri wajib nafkahi enggak? Kalau anak istri bukan anak kita, enggak wajib kita nafkahi, karena bukan anak kita. Ngerti? Anak istri menikahin perempuan janda lalu dia punya anak, enggak wajib nafkahi karena bukan anak kita, gitu kan. Anak angkat apalagi, ya, karena bukan anak kita, karena enggak ada hubungan kerabatan. Islam tidak membolehkan seorang kepala rumah tangga membiarkan atau bahkan memaksa anak istri untuk mencari nafkah, ya. Oke, istri dan anak wajib nafkahi walau mampu. Kalau istri dan anak wajib nafkahi walaupun dia mampu. Anak dan istri wajib nafkahi walau ia termasuk orang yang mampu. Adapun istri wajib nafkahi selama ia menjalankan kewajiban dan memenuhi 5 syarat yang tadi disebutkan, ya. Oke, karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, ya. Nanti ini bisa dibuka-buka kalau mau, nanti
minta kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan materi yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sangat luar biasa dari pengetahuan kita tentang berbagai sumber, ya, tentang nafkah dan manajemen keluarga. Sepertinya sudah ada yang ingin bertanya, ya. Tadi udah ada yang angkat tangan duluan, ya, sebelah situ. Oke, silakan kepada Ibu. Nanti yang dari sini baru nanti mbaknya, ya, yang kedua. Silakan Ibu. Pertanyaannya untuk satu orang 2, ya, paling banyak. Kadang satu orang bisa 3, 5, ya. Cukup 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Penjelasan Ustadz tadi adalah anak adalah tanggung jawab seorang ayah. Namun bagaimana jika ditakdirkan rumah tangga itu mungkin bukan yang baik-baik saja, yang berakibat ke seorang anak atau lebih dari satu orang anak? Apakah ayah tetap wajib menafkahi jika pada kenyataannya mungkin harus hidup terpisah, lalu anaknya tidak mau bersama ayahnya? Seperti itu, apakah tetap ada kewajiban walaupun misalnya sudah diputuskan oleh pengadilan? Dan apa hukum dunia dan akhiratnya jika ternyata sang ayah tidak menafkahi anak tersebut sehingga batas usia mungkin sekitar 21 tahun, Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya masih di bawah 10 tahun. Terima kasih, ya. Jadi bagaimana dengan ayah yang tinggal jauh dari anaknya? Apakah wajib menafkahi? Kewajiban menafkahi tetap, ya, kecuali istrinya menggugurkan. Mas, kamu nggak usah pikirkan anakmu, biar aku aja yang nyari nafkah, ya, aku yang membiayain. Jadi udah nggak usah ambil pusing dah. Alhamdulillah, ya. Jadi digugurkan kewajiban. Jadi siapapun boleh menggugurkan kewajiban. Istri boleh menggugurkan kewajiban dari suaminya. Ya, Mas, kamu nggak usah pikirkan uang makan saya ada penghasilan, biar saya bayarin sendiri, gitu kan. Alhamdulillah digugurkan kewajiban. Ya. Jadi boleh, namanya hak. Yang diberi nafkah dia berhak. Ya, dia berhak. Tapi kalau dia mau gugurkan haknya silakan. Ya. Jadi istri, ya, tadi ibunya, ya, menggugurkan kewajiban ayahnya karena jauh. Udah, kamu nggak usah repot-repot, apalagi kalau ayahnya nggak punya penghasilan atau ayahnya penghasilannya pas-pasan, gitu kan, ya. Istrinya dengan sukarela, tapi dipaksa nggak boleh. Dengan sukarela, udah saya aja yang ngasuh anak, saya yang biayain, kamu nggak usah pikirkan, ya, aneh ikhlas, gitu kan. Maka gugur kewajiban ayahnya, ya. Tapi kalau seandainya dia membiarkan, ya, tidak pernah minta ridho dari mantan istrinya, sehingga mantan istrinya pontang-panting ngurusin anak tersebut dan membiayainya, maka berdosa hukumnya. Dan berhak mantan istri mengklaim itu hutang, ya, maka termasuk hutang yang enggak dibayar berarti. Ya, salah satu yang menghalangin orang masuk surga adalah hutang. Man mata wa huwa bari'un min thalath, kata Nabi. Siapa yang meninggal jauh dari 3 hal ini, dakhalal jannah, masuk surga. Al-kibru, sombong, wal ghululu, harta yang haram, wad-dain, hutang, ya. Jadi kalau suami membiarkan istrinya membiayai anaknya tanpa dia minta ridho dari istrinya dan tanpa ada pernyataan dari istrinya dia ikhlas membiayainya, maka bisa menjadi hutang dan dia bisa klaim hutang, ya. Kalau enggak dibayar maka bisa menghalangi dia masuk surga. Jadi itu, tapi kalau dia gugurkan enggak masalah, ya. Banyak kasus perempuan dia gugurkan kewajiban suaminya, gitu kan. Ya udah dah, kamu enggak usah urusin anak kamu, biar aku aja yang biayain, alhamdulillah aku punya kemampuan, gitu kan, alhamdulillah. Yang kedua, kewajiban nafkah kepada anak, tadi belum saya sebutkan syaratnya. Istri tadi ada syaratnya 5. Kalau anak syarat dan dapat nafkah ada 3. Ada 3 syarat anak berhak nafkah. Yang pertama, belum mampu. Yang kedua, belum balik untuk anak laki-laki. Yang ketiga, belum menikah untuk anak perempuan. Itu 3 syarat untuk anak-anak, ya, tadi belum sempat saya baca, ya. Jadi ada 3 syarat nafkah untuk anak. Pertama, tidak mampu, ya, memang tidak mampu, ya. Yang kedua, belum balik kalau anak laki-laki. Kalau udah balik sebenarnya anak laki-laki punya kewajiban mencari nafkah,
Tapi kalau dia belum mampu juga, maka tetap ditanggung sama bapaknya, ya. Jadi anak laki-laki kalau sudah balik, perintah-perintah mencari nafkah dalam Al-Quran itu berlaku buat dia juga. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan salat, ayo nyebar ke muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu. Itu berlaku untuk anak yang sudah balik laki-laki. Kalau perempuan tidak, karena perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Yang ketiga, perempuan ya sampai dia menikah. Syarat yang ketiga, ya, sampai dia menikah, karena dia tidak ada kewajiban mencari nafkah sampai diserah terimakan kepada suaminya, baru gugur kewajiban ayahnya, ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika suami atau istri bekerja tapi gaji istri lebih besar daripada suami? Kemudian dari gaji itu istri membantu menafkahi kebutuhan keluarga. Tadi dijelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah itu suami. Suami, betul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika istri itu merasa kurang dinafkahi karena sandwich generation gitu ya Ustadz. Misal suaminya harus membiayai keluarganya seperti ibu dan adik-adiknya. Apakah kalau seperti itu istrinya wajib boleh meminta lebih dari suami atau bahkan sampai meminta pisah gitu Ustadz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana jika istri gajinya lebih besar. Pertama, istri boleh kerja dengan 5 syarat. Ada 5 syaratnya. Silakan dibaca di kitab fikih sunnah, ya. Kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah juga. Ada 5 syarat istri boleh bekerja. Pertama, izin suami. Yang kedua, suami tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Yang ketiga, pekerjaan yang layak bagi perempuan. Yang keempat, tidak ikhtilat di tempat kerja. Yang kelima, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melayani suami. Ya, tidak boleh pekerjaannya dijadikan alasan untuk tidak melayani suami. Jadi ada 5 syaratnya. Yang pertama, diizinkan oleh suami. Yang kedua, suami tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya. Kalau suami mampu memenuhi kebutuhan semuanya, jangan. Ya, gajinya besar, oh nggak boleh. Yang ketiga, pekerjaan yang layak bagi perempuan. Ya, bukan kuli bangunan, bukan, ya, karena nggak layak bagi perempuan, ya. Sopir bus gitu kan, ya, nggak layak bagi perempuan, ya. Kenek bus gitu kan, ya, blok M nggak boleh, ya, nggak layak bagi perempuan, ya. Yang keempat, ya, tidak boleh ikhtilat di tempat kerja, nggak boleh ikhtilat di tempat kerja, ya. Dia jaga kehormatannya. Yang kelima, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melayani suami. Mas, aneh capek seharian kerja, jangan diganggu dulu dah, ya, nggak boleh, ya, karena itu tugas utama dia, ya, tugas utamanya diganggu suami. Jadi itu terkait dengan ini. Jadi boleh kerja tapi dengan 5 syarat tadi, ya. Bagaimana kalau sudah diizinkan, udah memenuhi 5 syarat tadi, ya silakan kerja. Hasil jerih payahnya adalah punya dia, haknya dia, mau ngasihkan ke siapapun haknya dia. Adapun misalnya dia merelakan sebagian penghasilan dia untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan ikhlas, alhamdulillah, ya. Mas, karena kamu sudah mengizinkan saya kerja, ya, untuk kebutuhan keluarga sebagian saya yang tanggung. Dengan keikhlasan istri ikut serta membiayain keluarga, ya, karena itu kewajiban suami, ya. Jadi enggak dilarang sama sekali istri ikut membiayain keluarga, tapi dengan keikhlasan. Enggak boleh suami memaksa istrinya, ya. Istri berhak, misalnya suaminya nyuruh dia kerja, kamu kerja, ya. Waduh, aneh nggak bisa kerja, enggak mau, haknya dia bilang nggak mau, karena Allah perintahkan dia di rumah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah, ya. Jadi enggak mau saya keluar, ya, karena di luar fitnahnya banyak, ya, bisa memperbanyak dosa gitu kan, ya. Haknya dia, enggak boleh suami maksa dia kerja, enggak boleh. Tapi kalau dia dengan sukarela dan memenuhi syarat tadi, lalu dia bekerja dan dia dapat penghasilan dengan ikhlas ikut membantu suami membiayain keluarga, alhamdulillah.
Memaksa istri ikut biayain keluarga nggak boleh juga, karena itu adalah kewajiban suami. Ya, jadi boleh kalau dengan ikhlas ya. Kalau seandainya suami nafkahnya kurang, lalu dia minta cerai dari suaminya gitu kan, haknya istri. Itu haknya istri. Tapi kalau istri mau sabar lebih baik lagi. Tapi kalau istrinya nggak sabar juga, waduh nggak bisa saya hidup segini gitu kan ya. Ya silakan, haknya dia ya. Hak dia untuk minta cerai yaitu khulu ya, khulu. Tapi perempuan yang minta cerai tanpa sebab syar'i yang diizinkan oleh syar'i, maka tidak akan mencium aroma surga ya. Ayyumma imra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin fala tasummu raihatal jannah, enggak akan mencium aroma surga. Jadi istri ya, kalau dia bisa sabar alhamdulillah ya. Kalau dia nggak bisa sabar juga dan memang secara kebiasaan itu yang dia berikan sedikit kecil dan dia nggak bisa tahan seperti itu gitu kan, maka silakan dia minta cerai. Tapi kalau bisa bertahan lebih baik ya. Bagaimana jika suami menafkahi orang tua sampai-sampai nafkah untuk istri dan anaknya kurang? Ya, ukuran kurang termasuk yang pertama tadi. Ukuran kurang dan tidaknya itu adalah bil ma'ruf ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya sesuai dengan kebiasaan. Berapa sih biasanya seorang suami ngasih nafkah yang cukup untuk istrinya gitu kan, dengan standar di tempat tersebut gitu kan. Jadi itu yang menjadi ukuran, bukan masing-masing, bukan ya. Kalau cukup nggak cukup diukur dengan masing-masing, bisa jadi 50 juta pun nggak cukup ya. Jadi sesuai standar yang ada di tempat tersebut. Kira-kira cukup nggak? Makanya diadukan ke pengadilan dulu. Nanti pengadilan yang akan menguji ya, berapa uang nafkah yang kamu terima gitu kan. Jadi kalau kira-kira wah sesuai kebiasaan itu udah cukup, maka nggak berhak dia untuk minta cerai ya. Kalau seandainya memang nggak cukup, sangat kecil sekali ya, untuk 1 juta tinggal di Jakarta nggak cukup gitu kan ya. Dengan cara apapun nggak cukup gitu kan, kecuali yang sangat ya udah sabar sekali lah ya, baru cukup ya. Nah ini jadi disesuaikan dengan kebiasaan, tidak disesuaikan masing-masing. Jadi kalau seorang suami dia memberi nafkah istri dan orang tuanya sampai kurang nafkah untuk istri dan anaknya, tergantung ya. Kalau memang nggak cukup, istri berhak minta cerai. Istri berhak minta cerai kalau memang nggak cukup ya. Tapi kalau seandainya dia sudah ngasih untuk orang tuanya cukup, tapi istri nggak mau, suaminya ngasih orang tuanya tanpa sepengetahuannya. Ini kemarin ada yang nanya begitu, Ustadz, teman saya katanya, teman saya suaminya ketahuan setelah dia periksa-periksa HP suaminya, ternyata dia transfer terus ke orang tuanya tanpa sepengetahuannya. Akhirnya dia tanya, dia klarifikasi ya, Mas, kamu ngasih orang tua? Iya. Kok nggak ngasih tahu aku gitu kan. Akhirnya ditempelin sama suaminya ya, ditempelin sama suaminya ya. Akhirnya pisah rumah. Ustadz, ini apa hukumnya? Suami nempeleng istri nggak boleh. Boleh mukul istri, tapi bukan ke muka. La tadribil wajah, jangan pukul muka. Kalau pukul sini saja ya. Ya, perempuan nggak perlu pukulnya keras-keras. Gitu kan ya. Udah cukup dah ya. Kamu ya. Udah cukup itu, udah sampai ke dalam itu pukulannya ya. Jadi itu suami mukul istri salah. Yang kedua, istri yang komplain suaminya ngasih nafkah kepada orang tuanya, itu salah juga. Ya, salah juga. Jadi haknya dia mau ngasih orang tuanya ya, itu adalah bagian bakti suami kepada orang tuanya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birrajul, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Qala ummuhu, ibunya yang paling berhak ya. Jadi kalau warisan ibu atau warisan istri yang paling banyak? Lebih banyak ibu, lebih banyak. Al-irthu kal miras ya, maaf, al-irthu kan nafkah, itu kaidahnya. Warisan seperti nafkah ya. Jadi warisan seperti nafkah. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa ibu jatahnya lebih kecil daripada istri ya. Intinya sesuai dengan kebutuhan lah, sesuai dengan kebutuhan. Jadi istri yang
melarang suaminya ngasih orang tuanya tanpa sepengetahuan dia salah juga. Kecuali kalau dia nggak ngasih nafkah kepada istrinya, lalu nak ngasih nafkah kepada orang tuanya, itu yang salah. Ya, tapi kalau dia ngasih nafkah kepada istrinya, ngasih nafkah kepada orang tuanya, itu hak suaminya. Kalau itu menggunakan harta dia, karena harta suami bukan harta istri, harta istri juga bukan harta suami, gitu kan? Jadi suami wajib menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang tua, ya. Nggak perlu kita tahu, yang penting uang yang masuk kepada kita cukup untuk kebutuhan, ya. Nah ini, jadi istrinya salah, suaminya salah, ya. Kalau terjadi perceraian, ya siapa yang menjadi penyebab, ya dia ikut berdosa, ya. Jadi itu terkait dengan tadi, ya. Jadi seorang istri ya nggak boleh mempermasalahkan suami ngasih ke orang tuanya, kecuali kalau dia tidak memberikan yang cukup kepada istri dan anak, lalu ngasihnya ke orang tua jor-joran. Nah itu yang nggak boleh, ya. Adapun dia sisihkan dikit untuk orang tuanya, haknya dia. Wallahu a'lam. Oke, baik, alhamdulillah telah selesai sesi kedua kali ini. Terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir. Hah? Oh, satu lagi boleh ya, dari laki-laki ya. Tadi laki-laki belum ada yang bertanya. Silakan satu lagi dari laki-laki ya, kita kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gak ada yang pernah nanya yang laki-laki ini, saya mewakili aja. Jazakumullah khairan Ustaz Dr. Yusuf, semoga bermanfaat apa yang diberikan, ya. Tinggal aplikasi kita kepada apa yang telah kita dengar dan kita pahami. Belakangan ini ya, kalau kita lihat Jawa Barat itu ranking pertama berkaitan dengan statistik perceraian. Dia 22% lebih seluruh Indonesia. Bilangannya itu 102.000 lebih perceraian kasus di Jawa Barat, melebihi kota-kota yang lain. Sebabnya pertama ekonomi, kedua poligami, yang ketiga KDRT. Nah, yang menjadi masalah ini apa peranan dari orang tua, kemudian peranan KUA, kemudian peranan dari suami atau istri. Ya selama ini memang apakah mereka nggak tahu bekal pernikahan, ya, atau memang nggak paham tentang fikih nikah sampai terjadi kekerasan rumah tangga atau tadi ya perceraian karena ekonomi dan lain-lain. Ini kita lihat. Kemudian poligami ya. Yang sering kita dengar poligami itu berganti dengan poliganti ya. Orang ketika menikah, yang kedua, yang istri yang pertama itu menjadi minta cerai. Padahal awalnya dia suka gitu kan. Nah ini penyebabnya memang kerukunan dalam ibadah itu perlu ya kesantunan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Yang berikutnya berkaitan dengan batasan nusus ya dan batasan izin. Nah, nusus ini yang sering kita pahami kalau seorang wanita maksiat ya, kepada suaminya bertentangan dengan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti selingkuh dan yang lainnya. Nanti mungkin kita perlu penjelasan batasannya. Ya. Kemudian berkaitan dengan izin. Kalau suaminya biasa menganggap itu sesuatu hal yang biasa ya. Izin, apakah memang kalau memang dia nggak pernah diajak bicara, apakah izin itu berlaku? Seperti misalnya semua orang datang ke rumahnya, kemudian semua orang bisa memahami dia, atau dia pergi biasa aja. Nah, ini perlu pembatasan izin itu sampai di mana gitu. Nah, ini mungkin atau ada tuntutan berkaitan tadi ekonomi. Kalau suaminya memang nggak mampu ya. Nah ini mungkin tadi ya masalah fenomena yang sekarang ini memang laki-laki nggak mau menikah karena duitnya kurang ya. Tapi awalnya dia harusnya paham betul bagaimana ekonomi itu ya. Kemudian apakah seorang istri nanti bisa menyembuhkan hidden sakit hatinya itu di hari kiamat? Dia nuntut kepada Allah, ini suami saya begini. Padahal di dunianya dia kayaknya baik-baik aja.
Itu walau alam, mungkin jazakumullah ya pencerahan buat kita ya, bahwasanya pernikahan itu sesuatu yang abadi di dunia dan surga yang didahulukan oleh Allah buat kita sebelum masuk surga. Dan nggak ada kenikmatan yang bisa dirasakan kepada suami istri kecuali dengan nikah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih, ini Ustadz Salahuddin ya, guru saya, sama-sama saya di Al Hikmah. Terima kasih sudah menambahkan ya 22% karena ekonomi. Oke, ekonomi, poligami dan KDRT ya. Jadi terkait dengan ekonomi ya, sebenarnya kalau seandainya ukurannya itu adalah ukuran cukup dan tidaknya itu kembali kepada masing-masing ya. Kalau kita merasa cukup ya cukup ya. Kalau kita nggak ngerasa cukup 50 juta pun nggak cukup ya. Jadi kembali kepada masing-masing cukup dan tidaknya ya. Kalaupun yang diberikan atau nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri itu kurang, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau hak kita kurang dari segi materi, Allah ganti dengan pahala. Ya, Allah Maha Adil. Kita hidup menderita di dunia, di akhirat bahagia asalkan sabar, gitu kan? Tapi sabar itu kuncinya ya. Jadi asalkan sabar. Jadi hidup di dunia ini adalah cuman wasilah untuk mendapatkan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Harapkan dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan akhirat. Kita menikah untuk mendapatkan akhirat. Ya, kita berbakti kepada suami untuk mendapatkan akhirat. Jadi niat yang diluruskan dulu untuk mendapatkan akhirat. Kita menyenangkan istri untuk mendapatkan akhirat. Ya, jadi adalah untuk mendapatkan akhirat. Apapun yang kita nggak suka dan kita sabar, itu adalah menambah pundi-pundi pahala kita untuk mendapatkan akhirat. Jadi orang yang berhak surga itu adalah orang yang sabar. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni surga. Inilah balasan atas kesabaran kalian. Jadi sabar di saat kita berumah tangga, ya. Tentunya ujian kesabaran yang pertama kali. Ujian kesabaran yang pertama kali yang kita ditempa, karena sabar itulah yang pahalanya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi cukup dan kurang nafkah yang diberikan oleh suami tergantung kita sendiri. Kalau kurang, sabar diganti dengan pahala. Ya. Kalau sudah cukup kita merasa kurang, itu tidak bersyukur namanya. Ya, kufur nikmat namanya ya. Jadi itu yang pertama. Jadi tentang ekonomi, sesuaikan kita bertanya kepada diri sendiri dan usahakan kita punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, poligami ya. Ini apakah perlu saya bicara tentang poligami? Itu istri saya ya. Jadi kalau dalam Islam, saya bicara hukum Islam, saya nggak bicara hukum manusia ya. Kedudukan suami bagi istrinya sama dengan anak, sama dengan ayah dan anak, gitu kan? Ya, dia menggantikan peran ayah. Ayah kalau mau punya anak lagi, apakah ngomong sama anak yang pertama? Enggak perlu. Tapi kalau sudah punya anak dua, perlakukan yang sama. Punya anak yang ketiga, perlakukan yang sama. Punya anak yang keempat, perlakukan yang sama. Sayangin semua, penuhi kebutuhan semua, ya, dampingin semua, ya, dilindungin semua, diajarin semua, dididik semua, gitu kan? Seperti itu kalau dalam Islam. Ya, bukan antara direktur dengan wakil direktur, bukan. Ya, antara ayah, suami pengganti ayah. Ya. Istri pertama adalah anak pertama, istri kedua anak kedua, ya. Dan masing-masing istri punya anak lagi, gitu kan, ya. Jadi itulah suami adalah kepala rumah tangga, dia ayomin semua, dididik semua, dia perlakuan yang sama semua. Ya, jadi itu kalau seandainya memahamin itu, insya Allah istri ya nggak akan komplain sama sekali, ya, nggak akan komplain sama sekali. Kenapa? Karena dia merasa bahwa suaminya adalah pengganti ayahnya. Mau punya anak lagi, mau punya istri lagi ya silakan, tapi perlakuan yang sama seperti dia memperlakukan anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Jadi ini yang di masyarakat. Satu hal yang perlu saya tegaskan, banyak orang Islam yang anti poligami, atau bahkan kadang-kadang saya di kelas menyebut
Apa hukum poligami? Haram Ustaz gitu kan. Yang bilang haram syahadat lagi murtad. Loh kenapa? Karena satu ayat Quran diingkari, enggak beriman dengan Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba', ya. Nikahilah yang kalian sukai dari perempuan 2, 3, 4. Allah nyebut 2, 3, 4, ya. Bukan nyebut satu dulu, bukan. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau khawatir, kalau takut enggak bisa adil, mau punya suami penakut atau mau punya suami pemberani? Tapi banyak kan mau punya suami penakut, ya. Kalau punya suami penakut, laki-laki punya jiwa pemimpin. Jangan sampai jiwa kepemimpinannya itu redup sedikit demi sedikit, ya. Jadi kalau dia pemberani, alhamdulillah, ya, ditopang terus gitu kan, ya, karena dia punya jiwa keberanian dan itu harus dipupuk, ya. Jadi tapi harus bertanggung jawab juga, ya. Yang ketiga adalah tentang KDRT, ya. Nah, itu tadi KDRT karena nggak memahami bahwa suami menggantikan posisi ayah. Bagaimana ayah menyayangi anaknya, begitu juga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, ya. Nah, kamu udah makan, ya? Karena anak diperhatikan terus, ya. Saya walaupun di sini gitu kan, ya, saya nanya istri udah makan atau belum, ya. Nanya, ya, udah makan belum, tadi udah minum belum, gitu kan, ya. Perlu diperhatikan, ya. Kadang-kadang perhatian yang kecil itu dibutuhkan oleh seorang perempuan atau seorang anak, ya. Nah, itulah perlakuan seorang suami kepada istrinya. Jadi KDRT karena tidak memahami fungsi masing-masing. Kalau memahami fungsi masing-masing, insya Allah KDRT nggak akan terjadi, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi itu tadi adalah tambahan, ya. Insya Allah akan melengkapi pengetahuan kita dalam hal pernikahan. Jadi usahakan. Dan satu hal lagi, ya, pernikahan banyak gagal karena, ya, terlalu mudah mengucapkan kata cerai dari laki-laki dan terlalu mudah istri minta cerai dari suaminya, ya. Suami mandang istri, ya, sama seperti seorang ayah memandang anaknya, ya. Istri pandang suami seperti dia memandang ayahnya, karena itu adalah penggantinya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah rumah tangga akan awet, ya, akan sakinah mawaddah warahmah, ya, dan anak yang akan dilahirkan jadi anak yang soleh dan solehah, ya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa, ya, ditambah dengan pengetahuan kita, ya, tentang apa namanya tambahan syariat dalam Islam. Mudah-mudahan bisa difahami untuk sesi kedua kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa yang hadir hari ini, apalagi yang baru hadir, untuk cek Instagram Marwah Muslimah Center untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena insya Allah untuk pembekalan pranikah menuju samara dan juga pernikahan ini ada 5 sesi, ya. Ini baru sesi kedua. Sesi pertama sudah kita mulai di pekan lalu. Sekarang sesi yang kedua. Insya Allah di sesi ketiga akan ada tema dan pengisi yang menarik, yang insya Allah ini akan menambah wawasan kita. Dan mudah-mudahan yang sudah hadir berkali-kali bisa istiqomah, ya, dan juga nanti bisa mengikuti kegiatan Ma'ruf Center, ya. Insya Allah kalau yang memang segera ingin menikah, ya, nanti insya Allah bisa dita'arufkan dan juga mungkin bisa jadi di sini atau di luar sana, entah wallahu alam. Tapi insya Allah kita di Marwah Muslimah Center hanya sebagai wasilah, terutama untuk bagaimana menambah ilmu bekal, khususnya yang belum menikah. Yang sudah menikah mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa kita amalkan di kegiatan sehari-hari. Itu yang mungkin bisa disampaikan untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.